Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Erawanti dengan NIM 103230165 kelas reguler sore A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen risiko keuangan perusahaan. Yang pertama ada pendahuluan mengenai risiko keuangan perusahaan. Risiko keuangan adalah fluktuasi target keuangan atau ukuran moneter perusahaan karena gejolak berbagai variabel makro. Brigham dan Houston yang dikutip oleh Darmawan pada tahun 2015 menjelaskan bahwa risiko keuangan adalah suatu tambahan risiko bagi pemegang saham bisa yang diakibatkan oleh penggunaan leverage keuangan. Leverage keuangan mengacu pada penggunaan sekuritas yang memberikan penghasilan tetap atau hutang dan saham. Selanjutnya ada risiko dalam aspek keuangan. Yang pertama, biaya produksi yang berlebihan. Yang kedua, biaya overhead yang tinggi. Yang ketiga, utang. Dan yang keempat, pinjaman yang berlebihan. Selanjutnya ada biaya produksi berlebihan. Biaya produksi yang tinggi akan berdampak pada harga jual produk yang tinggi, sehingga produk akan sulit bersaing di pasar. Cara mengatasi pengurangan biaya tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan efisiensi dan otomatisasi. Selanjutnya, cara mengatasi pengurangan biaya tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan efisiensi dan otomatisasi. Efisiensi dapat mengurangi biaya-biaya, namun hal ini memerlukan perencanaan yang baik. Contoh adalah produk selalu tersedia pada saat diperlukan, seperti tenaga kerja, meningkatkan kualitas kerja mereka sehingga dapat memperkecil waste atau pemborosan. Otomatisasi merupakan salah satu jalan keluar untuk mengurangi biaya produksi, yaitu dengan menggantikan peran manusia dengan mesin. Sebelum penggantian itu sudah ditentukan, perusahaan harus menghitung untung dan rugi dengan cara membandingkan biaya mesin terhadap penghematan pada buruh dan bahan baku. Selanjutnya ada biaya overhead yang tinggi. Perusahaan berskala besar biasanya biaya per unit produk yang dihasilkan lebih rendah dari perusahaan yang lebih kecil karena pangsa pasar yang dimiliki lebih besar. Perusahaan yang berkembang pesat pun membutuhkan biaya-biaya tambahan seperti pegawai, aset, dan lain-lain untuk membantu mendapatkan pasar yang lebih luas. Naiknya keuntungan yang diperoleh perusahaan pada gilirannya akan menaikkan biaya. Misalnya biaya untuk kenaikan gaji karyawan, malah juga untuk mendukung kegiatan yang bersifat sosial. Apabila penjualan mulai menurun dan terus menurun, maka biaya-biaya perusahaan tersebut dapat menjadi beban. Oleh karenanya, pemotongan biaya perlu dilakukan, tetapi hendaknya diprioritaskan pada biaya kegiatan-kegiatan yang tidak signifikan untuk menghasilkan penjualan, walaupun tidak mudah melakukannya. Selanjutnya ada utang. Salah satu penyebab terjadinya krisis berkepanjangan di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 adalah utang swasta kepada kreditor asing yang pada saat jatuh tempo ternyata tidak terbayar. Selain utang swasta tersebut, ada lagi kelompok utang yang mengakibatkan krisis menjadi terus berkepanjangan, yaitu utang pemerintah kepada pihak asing. Kedua masalah yang dihadapi tersebut, maka perusahaan perlu mengendalikan utang mereka agar terhindar dari kebangkrutan. Selanjutnya ada pemecah hutang. Pada masa perekonomian sedang tumbuh, banyak perusahaan ingin mengembangkan usahanya secepat-cepatnya karena takut tertinggal oleh para pesaingnya. Kadangkala kebijakan perusahaan yang telah ada dilanggar oleh semangat spekulasi yang mempengaruhi sistem kerja yang ada. Kondisi seperti ini sangat berisiko bagi kebijakan keuangan perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki kebijakan keuangan ketat, cenderung dapat bertahan daripada yang lemah, karena lebih baik membatalkan usaha-usaha yang berisiko daripada menanggung utang nantinya. Selanjutnya ada penagih hutang. Penagih hutang yang tidak sensitif dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Itulah sebabnya mengapa penagih hutang diserahkan kepada agen atau debt collector bukanlah solusi yang sederhana. Lebih baik mengarahkan beberapa tenaga penjual untuk mengunjungi pembayar yang telat, mendiskusikan keadaannya, dan dengan bijak mengusahakan bagaimana cara pembayarannya. Cara lain untuk mencegah terjadinya utang ini misalnya adalah dengan kredit asuransi.
Selanjutnya ada pinjaman berlebihan. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhinya. Yang pertama, ketegasan manajemen seperti investasi yang berlebihan pada pabrik baru, diverifikasi produk yang lemah, investasi pada saat yang tidak tepat. Yang kedua, ada ketidakaktifan manajemen seperti kegagalan dalam merespon periode jatuhnya penjualan, kegagalan mencegah jatuhnya penjualan pada lokasi pasar yang ditentukan, harga barang terlalu tinggi atau harga di bawah harga produksi. Yang ketiga, ada kenaikan nilai bunga. Nilai utang yang harus dibayarkan ternyata lebih tinggi. Kebutuhan akan modal kerja yang juga lebih besar. Selanjutnya ada 3 efek yang membahayakan hutang. Yang pertama, menambah beban perusahaan sehingga pendapatan terpaksa digunakan untuk membayar pinjaman-pinjaman daripada diinvestasikan. Yang kedua, bank atau para pemegang saham mungkin hilang kepercayaan pada perusahaan dalam hal kemampuannya untuk membayar kembali pinjamannya. Yang ketiga, resiko kredit merupakan resiko yang ditanggung kreditor akibat debitur tidak mampu membayar pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati. Selanjutnya ada upaya mengatasi risiko kredit. Yang pertama, dapat dipercaya, yaitu watak dan reputasi yang telah diketahui. Yang kedua, kemampuan untuk membayar. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan atau hasil yang diperoleh dari usahanya. Yang ketiga, kemampuan modal sendiri yang ditetapkan dalam usaha sehingga merupakan net personal asset. Yang keempat, keadaan usahanya selama ini adalah menunjukkan tren naik, mendatar, atau menurun. Selanjutnya, jangan memberikan pinjaman yang terlalu besar sambil mengevaluasi kredibilitas debitur. Selanjutnya, memperhatikan pengelolaan dana debitur bila yang bersangkutan memiliki perusahaan, dan yang perlu diperhatikan dalam lembar neraca, laporan laba rugi tahunan, dan aliran dana setiap tahunnya. Selanjutnya ada alasan mengelola resiko keuangan. Yang pertama, mengendalikan resiko keuangan dapat meningkatkan nilai perusahaan karena investor menyukai manajer keuangan yang mampu mengidentifikasikan dan mengelola resiko pasar. Yang kedua, stabilitas aliran kas bisa menimbulkan kejutan laba sehingga ekspektasi arus kas balik. Stabilitas laba mengurangi resiko gagal bayar dan kebangkrutan. Yang ketiga, manajemen exposure yang aktif membuat perusahaan bisa konsentrasi pada resiko bisnis utama. Misal, perusahaan manufaktur dapat terlindungi dari resiko suku bunga dan mata uang dengan berkonsentrasi pada produksi dan pemasaran. Selanjutnya ada pemberian pinjaman kredit atau kreditur, karyawan, dan pelanggan juga bisa memperoleh manfaat dari manajemen exposure. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.